Ya, Ya, apa kabar Kak? Selamat malam. selamat malam. Oke, percakapan kali ini kita rekam ya. Nanti kita unggah di konten YouTube. Jangan sebutkan nama siapapun di percakapan kita kali ini ya. Iya, Oke, siap. Bagaimana? Bagaimana? ya gini Kak. Ini saya mau nanya kalau perpanjang visa turis di Wancai bisa nggak ya Kak? Dengan alasan? Dengan alasan ada buku pernikahan di Hong Kong. Berarti sudah nikah. Sudah nikah, jadi tunggu proses visanya keluar aja. Visanya sudah di-apply, sudah dimasukkan ke dalam Udah, imigrasi. udah, udah, Sekarang, udah. Cuman, ya, terus cuman apa? cuman sekarang lagi nunggu apa? Nunggu kabar dari imigrasi Hong Kong. Mm-mm. Masukinnya kapan itu prosesnya? Sekitar 1 bulanan. Sudah 1 bulan, otomatis sudah dapat Iya. surat balasan dong dari imigrasi. Udah, surat balasannya tertulis. Saya sudah terima surat Anda. Sekarang saya lagi pemeriksaan gitu, Oh, on lagi proses. ngecek gitu ya. Terus Itu aja. terus sampean kepengen. Sekarang sampean posisinya di mana ini? Prosesnya di Wancai, Bukan, sampean posisinya sekarang di mana? di Hong Kong. Di Hong Sampean Kong. sekarang sudah di Hong Kong. Berarti kemarin Iya. itu datang ke Hong Kong untuk melaksanakan pernikahan gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, terus habis itu sampean kepengennya extend lagi gitu. Iya, extend lagi. Setahu saya sih, kalau sampean sekarang ini kan visanya turis. Kalau extend Iya, dengan alasan tertentu, kalau mau alasannya nunggu visa itu nggak bisa. nggak bisa Sampean ya. nggak bisa, alasannya nunggu visa itu nggak bisa. Jadi Oh, siapapun yang proses nikah dengan orang Hong Kong, entah itu cewek atau cowok, itu hmm, kalau visanya masih turis itu harus keluar Hong Kong kayak gitu. Terkecuali kalau alasan tertentu mungkin istrinya sakit, ada surat dokter sakitnya apa, perlu sampean nemenin bla bla bla. Lah itu mungkin dikasih tapi nggak lama. Paling tergantung imigrasi ya. Kadang ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, depend on alasan sampean extend kayak gitu. Tapi kalau sampean alasannya selepas nikah terus kepengen nunggu visa di Hong Kong, itu ya pastinya imigrasi tidak memberikan izin, terkecuali kalau sampean nanti extend lagi pulang ke Indonesia, tiketnya adanya kapan kayak gitu ya. Nah itu kemungkinan bisa, kemungkinan kayak gitu. oh, Lah sampean nggak coba untuk tanya ke imigrasi? belum sih. Belum. Tanya aja lebih detailnya, kan yang akurat itu jawaban ada di imigrasi. Karena kan yang hanya bisa memberikan visa, bisa atau tidak kan hanya petugas imigrasi kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya, Mm-mm. ya. Oh Mm-mm. gitu ya. Iya, datang aja sama pasangannya, sama Ah, istrinya ke imigrasi kayak gitu kan, lantai 5 biasanya kalau masalah turis kayak gini. Ini statusnya kan sampean masih turis kan. Imigrasi Wanjai iya. lantai 5. Heeh, kayak gitu terus sampean bawa surat pernikahan, terus habis itu bojone sampean bawa, terus minta sampean untuk extend kayak gitu. Hmm. Betah tak Mas nek kerasan? Kerasan di Hong Kong, Oh. nggak mau pulang. Enggak, masalahnya gimana ya? Masalahnya tanggung sih. Maksudnya saya waktu proses proses visa itu kan Mm-mm. di imigrasi kan tulisnya paling lambat atau paling cepat itu 6 minggu. Mm-mm. 6 minggu kasih kabar gitu. Mm-mm. Sekarang udah 4 minggu lebih sih. Mm-mm. Soalnya saya maunya tunggu selama 6 minggu itu. Hmm. Itu ya. Ya, sampean coba ke Iya, imigrasi Hong Kong untuk bertanya kayak gitu. Mudah-mudahan di iya ACC. coba. Kalau enggak pun ya mau enggak mau sampean harus meninggalkan Hong Kong kayak gitu. Oh, iya, iya. Oh, Oke oh, lah, ya. oh, oh, kayak gitu ya. Makasih ya. Yup, sama-sama. Sun sangat ya Mas. Mudah-mudahan diparingi Eh, lancar. Oke, siap. Yuk. Bye bye. Oke, teman-teman ya. Nah, ini ada masnya yang menikah sama orang Hong Kong di Hong Kong.
nggak tahu orang Hong Kong Mbak Pokoknya Indonesia menikah ya pokoknya menikah lah kayak gitu, terus pengennya nunggu visa sampai visa dependent turun kayak gitu. Jadi Ya, aku tahu. Mas tahu Tahu. Saya sudah pernah. Mm-mm. Hanya 2 minggu maksimal. Mak- Itu pun alisan harus ngomong pacare sikile loro. kok pacara ya bojone no Ya biyen pacare kok jian. ya ora no wis rapi visane urung Oh, mudhun. Nah, biasanya nunggune nang Jepang. Ya Bulan aku. melalang buana. Ya no. Iya. Golek duit sik nang Jepang kan. Entuk duit ra? Entong lho tak kan awakmu. Iya. Lembaran-lembarane kok iso. Sampai sempor ya kerja nek kono. Sampai adik tuh. Sampai adik ayam anget. ayam apa sih? Oke, nah ini pengalaman bojoku ya, yang dulu pernah menikah sama saya. Terus habis itu bisa extend nggak? Enggak ya bisa extend, cuman 1 kali, 2 minggu itu pun alasannya bojoku nang dokter. Sakit. Kakinya Harus sakit, ya disuntik itu suratnya dari dokter Changjujin. Dokter Indonesia itu dikasih 2 hari ya. 2 hari gak boleh kerja. Padahal hasilnya sikile ra apa-apa lho. Cuman pengen nambah extend kuai. Pengen extend di Hong Kong aja. Mengorbankan surat dokter itu 300 sekian, 500 sekian, 560 karena suntik kaki. Kakinya disuntik, padahal aslinya kakinya kena. Tidak hanya masnya, mbak juga kadang-kadang kayak sing kemarin. Sing karo boleh. Di extend visane untung suaminya itu ya 2 minggu. Suaminya itu kan sudah 32 tahun di Hong Kong. Dia menikah, ya, visanya dia habis. Dia break dari majikan. Habis itu masuk ke Macau, masuk lagi ke Hong Kong, dia dapat 1 bulan terus mau perpanjang lagi di Hong Kong, cuman 2 minggu. Habis itu suruh pulang ke Indonesia. Nunggu visanya di Indonesia. Jadi kembali lagi bahwa peraturan Hong Kong itu bisa dibilang ya nggak bisa ditawar-menawar kalau belum benar-benar urgent, tingkat keurgennya. Kemarin yang hamil, nah ada mbaknya yang saya urusin, bisanya dia hamil, dia dikasih 2 bulan untuk bisa melahirkan di Hong Kong. Jadi 1 bulan lahirkan, terus 1 bulan umur bayinya, jadi 2 bulan. Setelah itu di tanggal yang sudah ditentukan dia harus pulang ke Indonesia. Dan sekarang mbaknya nunggu di Jakarta. Yang punya anak itu ya? Yang punya anak. Anaknya keren. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya, bahwa untuk visa ini ngeri lah. Untuk sedikit visa. rawan. Oh, bukan rawan ya. Ya aturannya begitu. Tidak bisa ternegosiasi dengan baik dan benar. Tidak bisa dinego itu. Visa, imigrasi strict. Gak boleh masuk itu, dia tidak menyampaikan. Kamu boleh, kamu nanti boleh ambil waktu lain untuk silahkan datang ke sini. Untuk kali ini kamu nggak bisa masuk. Ngomongnya kayak gitu. Dan tenang, santai, gak penuh erosi. Erosi kadang-kadang enek sing ngarep erosi ini terus diganti koncone. Aku pernah ngeliat Buyan soalnya. Jadi pas di interview itu ngomel. Ketemu pengacara saya dijuar no. Dikongkon lungguh sik. Ditinggal ngalih gak diurusi, dek nanjur nanti tak celuk. Gak diceluk-celuk. Imigrasi. Dek lungguh kademen sampai akhirnya duduk aja. Ini kemaafan. Jadi untuk menghindari orang-orang sing Ruwet. Dayeli iki dikongkon lungguh wis dijarno. Roh dhewe. Aku roh dhewe. Aku 2 jam nang kono. Wong iku mari ngomong, gak diceluk neh. Aku wis diceluk ping pindho. Terus baru aku kon metu. Pas endi? Ya pas deportasi itu. Oh. Kan ngomong ngamuk-ngamuk Dek. Mbok wong bengek nek ngomong, gak dikek izin masuk. Wong apa iku? Ireng. Oh, ngireng. Terus karo ngomong, aku duwe pengacara iki lho, hubungan pengacara aku ngene. Wah. Ya mereka daripada Urus aku apa karo pengacaramu? Urus aku saiki aku karo awakmu ngono imigrasi ini. Oh, imigrasi ini calm down and slow. You sit, I call you later. Is that? Dirimu kademen gak nek kono? Pol. Ngower ya. Kurem. Wis adem. HP ini nggak ada sinyal.
Gak iso ngubungi. Nggak iso wis. Ngowos Nek wis. Jakarta baru iso ya. Mlebu ruangan iku, heeh. Jadi aku dideportasi terus aku dipindahkan untuk tidur. Itu ora kena digawe HP. HP pun disita kabeh, barangnya kabeh awake dhewe disita, kecuali duit. Duit kon nggo dhewe. Berarti awakmu dikonsempakan tok. Ora. Lha kok disita? Ya maksudnya ku barang-barang, tase. Oh. Karo klambi muk sing digawe nang awak boleh. Itu pun dicek dhisik ambek DE. Sadurunge mlebu. Dicek-cek ngene-ngene. Terus marono duite dikon ngetokno terus duite kon mlebokno neh. Terus iku pun dilebokno nang tempate DE iku kan ya apa enek lemarine. Kan ngono. Mbuh duit apa duit barang dipisahno kok. Sing dompet apa-apa dipisahno terus dikeki kunci, kuncine kon nitipno. Oh. Sama mereka. Jadi ya sebegitulah. Berarti masa dulu itu amal ibadahmu kurang banyak no? Enggak. Terus kok dideportasi? Bukan amal ibadah kurang banyak. Terus Arek iki ngeyel. dirimu? Saiki emang gak ngeyel? Gak. Dari sapa gak ngeyel? Jariku. Dirimu kok ora ngeyel. Maksudnya ngene lho, Bian. Piye? Bukan amal ibadah, itu aturan gitu lho. Lek jarimu lek akeh beribadah, akeh menolong orang, kamu akan diberi kemudahan di setiap urusan kayak gitu kan? Tuh, Nyapa untukmu bogang toh kok. enggak. Diberikan kemudahan jika ada yang telepon lagi. Jadi Closing aja dulu. iku wis dikasih kemudahan. Oke, gitu aja teman-teman. Keep stay tune di YouTube channel and see you next video. Bye bye.